Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang ke-16. Kitab Amsal pasal 16, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian ke-7. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.
Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-16. Sedikit perenungan melalui fasal ini lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo, bahagian yang ke-7 yang hari ini berbicara tentang kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, kitab Amsal pada fasal yang ke-16 berbicara tentang kedaulatan Allah atas segala ciptaannya, termasuk makhluk yang terkecil sekalipun. Penekanan tentang kedaulatan Allah dimulai pada ayat yang pertama, yaitu manusia dapat menimbang-nimbang di dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Sahabat-sahabatku, kita semua pasti punya mimpi dan membuat banyak rencana, bukan? Namun sering di alam nyata impian dan rencana kita itu datang tidak seperti yang kita rencanakan. Kadang-kadang kenyataannya lebih baik daripada yang kita harapkan, tetapi ada kalanya juga jauh lebih buruk. Sahabat-sahabatku, kita dapat saja mempersiapkan dan membuat planning ini dan itu, namun kata penentu terakhir adalah Allah. Ini bukan berarti bahwa rencana yang kita sudah atur tidak ada gunanya, tetapi ingatlah di dalam kehidupan iman, jika kita telah menyerahkan rencana-rencana kita kepada Allah, dan walaupun nanti pada kenyataannya itu terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita akan sanggup mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, karena kehendak-Mu lah yang terbaik. Meskipun ini bukanlah sebuah ide sederhana untuk dipahami, khususnya ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit. Namun itu akan memberikan kita penghiburan dan menolong kita untuk belajar percaya kepada Allah, bahkan ketika segalanya tampak di luar dugaan dan rencana kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ingatlah, maksud utama dari segala sesuatu yang terjadi bagi kita adalah agar kita belajar menyerahkan hidup dan segala sesuatunya kepada Allah. Dan jika kita melakukannya, kita dapat yakin pada bimbingannya, bahkan di saat-saat yang tersulit sekalipun. Dan pada ayat yang ke-33,
Ayat yang terakhir dari pasal ini kembali menekankan tentang kedaulatan Allah, yaitu undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Penekanan dari ayat pertama dan terakhir dari Amsal pasal 16 ini adalah sama, bahwa Alkitab tidak pernah memberi ruang untuk kata kebetulan. Bahkan ketika orang berpikir bahwa jalannya peristiwa-peristiwa didikte oleh kebetulan, namun kita dapat tetap percaya bahwa Allah masih tetap dan selalu memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Jadi mengapa kadang berbeda dengan yang kita rencanakan? SDA Bible Commentary volume 3, halaman 1160 alinea kedua dan keempat, dan pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, The Review and Herald 8 Maret tahun 1906 mengatakan bahwa itu karena Tuhan dapat membaca segala rancangan rahasia, dan Tuhan membuatnya menjadi berbeda, itu demi kepentingan kekal, agar setiap orang mau menilik hatinya sendiri dan untuk meningkatkan setiap kemampuan yang diberikan Tuhan. Mari kita semua ingat bahwa tidak ada motif di hati setiap orang yang tidak dilihat oleh Tuhan dengan jelas. Motif masing-masing ditimbang dengan hati-hati, seolah-olah nasib umat manusia bergantung pada hasil yang satu ini. Kita membutuhkan hubungan dengan kekuatan ilahi agar kita dapat memiliki peningkatan cahaya jernih dan pemahaman tentang bagaimana alasan dari sebab akibat. Kita perlu memiliki kekuatan pemahaman yang dipupuk dengan menjadi bagian dari kodrat ilahi setelah lolos dari kecurangan yang ada di dunia karena nafsu. Biarlah masing-masing mempertimbangkan dengan saksama kebenaran yang hikmat ini, bahwa Allah di sorga itu benar dan tidak ada rancangan, betapapun rumit atau motif, betapapun itu tersembunyi, yang tidak dipahami dengan jelas oleh Allah. Bahkan Allah sanggup membaca tipuan rahasia setiap hati. Manusia dapat merencanakan tindakan yang bengkok untuk masa depan dan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Tetapi pada hari yang hebat itu, ketika kitab-kitab dibuka dan setiap orang dihakimi oleh hal-hal yang tertulis dalam kitab-kitab itu, maka tindakan-tindakan itu akan muncul sebagaimana adanya. Tuhan melihat dan memahami semua ketidakjujuran dalam perencanaan, semua pengurukan yang melanggar hukum dalam pengumpulan harta atau sarana apapun, juga semua bentuk ketidakadilan dalam berurusan dengan sesama manusia. Untuk itu sahabat-sahabat firman, renungkanlah nasihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 1-3 dan ayatnya yang ke-20. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sahabat-sahabatku, salah satu hal terindah dalam kehidupan orang percaya adalah belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Walaupun jalan Tuhan itu pada kenyataannya sangat berbeda dengan jalan-jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Untuk itu marilah kita belajar berjalan tetap di dalam jalannya Tuhan, maka Ia akan memberikan yang terbaik sesuai yang kita butuhkan, dan juga demi kekekalan yang diperuntukannya bagi kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hidupku, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya.